Saya ingin memulai begini, memulai dari refleksi pribadi saya ya. Saya pernah menulis di sebuah media tentang memimpin penegakan hukum ya. Saya terus terang mengkritik pemerintahan sekarang ya, yang menurut saya tidak berhasil juga untuk melakukan kepemimpinan penegakan hukum. Tapi belum ada pemimpin di Republik ini yang berhasil. Itu masalahnya. Kalau kita indikatornya adalah masa setelah reformasi. Karena masa sebelum reformasi kita tidak bisa bandingkan. Karena itu bukan masa penegakan hukum ya, masa penegakan kekuasaan yang murni. Jadi kalau kita bicara tentang politik kita tidak bisa menghitung sebuah penegakan hukum yang normal untuk masa demokrasi terpimpin 5966 dan masa Orde Baru yang 6698. Masa 4559 pun barangkali belum kita bisa jadikan referensi karena kita gonjang-ganjing politiknya. Berganti kekuasaan setiap saat. Nah maka kemudian referensi kita terhadap penegakan hukum yang mungkin lebih normal adalah setelah kita memasuki era reformasi. Saya katakan semua presiden yang hadir pada era reformasi itu mulai dari Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, SBY sampai Jokowi, menurut saya belum berhasil untuk menegakkan optimisme dalam hal penegakan hukum. Makanya saya katakan problemnya ini apa? Unable or unwilling. Ya, tidak mampu atau tidak mau. Itu satu hal. Hal lain yang juga harus kita perhatikan adalah kalau kita bicara penegakan hukum, seolah-olah kita bicara tentang black and white. Seolah-olah kita bicara antara penguasa dan yang bukan penguasa. Kalau kita terjunkan dalam konteks pemilu, seolah-olah kita bicara antara kubu sana, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Seperti itu saja. Padahal kalau kita bicara tentang penegakan hukum, banyak sekali pemain-pemain hukum di sana. Ada mafia hukumnya. Lalu kemudian kalau kita bicarakan tentang institusi yang memiliki peran untuk kemudian menegakkan hukum, tidak hanya eksekutif. Walaupun nanti saya tetap akan memberikan underline juga. Tapi di situ ada pengadilan yang pada era reformasi relatif sangat independen. Kita tahu bahwa era reformasi ini menyebabkan yang namanya Mahkamah Agung atau kekuasaan kehakiman itu betul-betul terpisah dari eksekutif. Kalau dulu bisa diatur vonisnya, bisa diatur juga rekrutmen hakimnya atau karir hakimnya. Sekarang baik perkara maupun manajemen sumber daya manusia itu semua ke Mahkamah Agung. Sehingga tangan eksekutif pun itu tidak bisa menjangkau sana kadang-kadang. Sebagai contoh yang paling gampang adalah kita lihat konflik partai politik di awal-awal pemerintahan sekarang. Kita lihat di pengadilan A, nah saya refresh, frankly speaking. Ya, di pengadilan negeri yang menang itu kubu A. Di pengadilan tinggi yang menang kubu B. Di Mahkamah Agung balik lagi ke kubu A. Padahal benar dan salah itu kok seperti membalikkan telapak tangan saja. Padahal kan dua variabel sebenarnya. Mudah sekali sesungguhnya untuk menentukan kira-kira dari sisi hukum administratif siapa yang menang dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ternyata dengan mudahnya hukum dibolak-balik hal seperti itu. Nah karena itulah sebenarnya kita harus melihat satu-satu masalah ini harus kita pecahkan.